Sektor otomotif ini adalah salah satu sektor yang terpukul oleh pandemi COVID-19 karena ekonomi yang sulit akhirnya membuat penjualan mobil di berbagai negara terpaksa lesu, tidak terkecuali di Indonesia. Dan melihat kondisi ini akhirnya berbagai negara juga memberikan banyak insentif nih. Jadi berlomba-lomba gitu ya untuk bisa menggairahkan lagi sektor otomotifnya, tidak terkecuali juga Indonesia walaupun agak sedikit terlambat dengan negara-negara lainnya gitu. Kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya perbandingan antara kondisi industri otomotif yang ada di Indonesia dengan beberapa negara yang ada di ASEAN. Bagaimana walaupun di tahun lalu mungkin Indonesia agak sedikit tertinggal, tapi di tahun ini dengan kebijakan yang baru nantinya akan berlaku, industri otomotif RI dikatakan siap lari. Kita lihat ya, sepanjang tahun 2020 lalu nih perekonomian Indonesia itu kan sudah tumbuh ya. Kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia itu yang tercermin dari PDB tahun 2020 tercatat sebesar 1,09 triliun rupiah. Tapi kemudian ternyata 1,09 triliun dolar Amerika Serikat maksud saya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 15 ribuan triliun rupiah. Dan ini juga mengalami koreksi atau tertekan atau terkontraksi yaitu sekitar 2,07%. Dan ini membuat Indonesia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi sekitar 3 kuartal berturut-turut itu mengalami koreksi di kuartal kedua sampai kuartal 4, walaupun memang angkanya kalau dilihat dari minusnya itu terjadi perbaikan gitu ya setiap kuartalnya, tapi tetap saja resesi. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi penjualan mobilnya juga akhirnya mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Sepanjang tahun 2020 itu tercatat sebesar 790 maksud saya tercatat sebesar 532 ribu unit mobil gitu, atau terkoreksi 48,4% secara tahunan ya. Nah, itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penjualan mobil yang paling dalam penurunannya dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Kemudian kalau dilihat juga sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang lain, secara jumlah sebesar 532 ribu unit itu Indonesia berada di posisi kedua gitu dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain. Tapi sekali lagi karena penurunannya sangat dalam yaitu sebesar 48,4%, sehingga kinerja dari pertumbuhan penjualan mobil Indonesia itu terburuk di ASEAN ya. Nah, kondisi inilah yang kemudian akhirnya membuat pemerintah memberikan insentif nih dalam rupa pembebasan pajak untuk pajak dari barang mewah, yaitu menjadi 0% alias gratis gitu ya. Jadi selama ini tuh ada beberapa jenis pajak yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan berlaku insentifnya mulai 1 Maret sampai Mei 2021 nanti. Jadi masyarakat yang akan membeli itu mobil baru itu akan dibebaskan dari pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ini sebesar 0%. Padahal sebelumnya itu ada beberapa jenis pajak yang diberikan oleh pembeli ketika nanti akan membeli mobil baru begitu ya. Selain PPNBM ada PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian juga ada pajak kendaraan bermotor, kemudian juga ada pajak atau bea balik nama, yang semuanya itu kalau di total-total ternyata sebesar 40% dari harga mobil yang kita beli itu masuknya ke pajak negara gitu ya, ke kas negara gitu. Nah, sekarang dengan adanya keringanan pajak tadi sebesar selama 3 bulan nanti, 3 bulan mendatang itu digratiskan PPN BBM-nya saja, berarti kan otomatis uang ke negara itu sebetulnya berkurang. Tapi itu yang dikorbankan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan minat atau ketertarikan dari masyarakat Indonesia bisa membeli mobil lagi, sehingga harapannya ujungnya nanti ekonomi kita juga bisa kembali bergeliat. Karena kalau dilihat dari kontribusi industri otomotif ke PDB kita itu tahun lalu juga cukup besar ya, sekitar 1-2% ke PDB kita. Dan kita tahu Indonesia menjadi ekonomi dengan ekonomi terbesar di ASEAN, begitu juga dengan populasinya yang mencapai 269,6 juta penduduk. Nah, ternyata nih selain Indonesia yang sudah memberikan keringanan pajak, beberapa negara sebelumnya, beberapa negara lainnya itu juga sebelumnya sudah memberikan keringanan pajak
yang lainnya begitu ya. Jadi Indonesia sebetulnya memang agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Semoga saja tadi insentifnya bisa betul-betul berdampak gitu ya ke industri otomotif. Ada beberapa negara lain yang sudah memberikan keringanan pajak dan terbukti memang hasilnya juga membuat penjualan mobilnya walaupun anjlok itu tidak sampai seanjlok negara kita gitu ya, Indonesia. Kita lihat ada Thailand. Thailand ini berada di urutan pertama. Jadi lebih satu tingkat lebih tinggi daripada Indonesia gitu ya. Dengan PDB tahun 2020 tercatat sebesar 509,2 triliun rupiah. Ekonominya juga pertumbuhannya sebetulnya negatif juga begitu ya, sekitar 6,1% kalau tidak salah. Kemudian dengan populasinya sebesar 69,8 juta penduduk, penjualan mobil Thailand sepanjang 2020 tadi itu bisa sampai 752 ribu unit gitu ya. Dan ini terkoreksi juga dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 21,4% secara tahunan, tapi sekali lagi tidak sedalam negara kita Indonesia gitu ya. Dan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Thailand nih untuk bisa menyelamatkan industri otomotifnya sehingga walaupun turun tapi tidak sedalam Indonesia dan masih bisa menjadi nomor 1 di ASEAN gitu ya. Kita lihat ada beberapa insentif. Yang pertama ada keringanan pajak kendaraan listrik ya. Ini juga diberikan sejak November tahun 2020 dan keringanan ini untuk pengusaha-pengusaha yang mau membangun industri baterai kendaraan listrik, kemudian juga pembeli yang mau membeli mobil listrik, itu akan diberikan keringanan-keringanan pajak. Dan kemudian untuk yang lainnya di tahun 2020 di bulan Agustus itu juga pemerintah Thailand mengumumkan bahwa berencana memberikan keringanan pajak pergantian mobil lama ke mobil baru. Jadi bagi masyarakat Thailand yang ingin mengganti mobil lamanya, umurnya itu harus 15 tahun ke atas gitu ya, dengan mobil baru atau juga mobil listrik, ini akan diberikan keringanan-keringanan pajak dan tidak main-main karena keringanan pajaknya diberikan sampai 5 tahun ke depan rencananya gitu ya. Kemudian selain Thailand ada lagi beberapa negara lainnya di bawah Indonesia. Tadi kan Indonesia urutan kedua, jadi Thailand urutan pertama, Indonesia urutan kedua. Nah, urutan ketiga ada negara tetangga kita yang paling dekat yaitu Malaysia ya. PDB-nya tahun 2020 tercatat sebesar 336,33 triliun dolar Amerika Serikat dengan populasinya jauh lebih sedikit dari kita, pastinya 33 juta penduduk. Malaysia berhasil mencatatkan pertumbuhan mencatatkan penjualan mobil sebesar 529.434 unit. Tapi lagi-lagi sama seperti beberapa negara lainnya di ASEAN, ini juga akhirnya mengalami pelemahan penjualan mobil atau terkoreksi 12,4% secara tahunan gitu ya. Dan kita lihat ada juga beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah Malaysia, yaitu pembebasan pajak penjualan mobil baru atau disebutnya dengan sales tax yang sebelumnya itu dikenakan sebesar 10% ya sebelumnya. Kemudian dengan adanya insentif pajak ini juga akhirnya membuat penjualan mobil di Malaysia akhirnya tidak sedalam, bahkan lebih baik dibandingkan Thailand tadi ya, masih 21%, tapi ternyata Malaysia hanya tertekan 12,4%. Kemudian kita lihat ini yang terakhir dari dua negara lagi ya. Ini yang selanjutnya ada Filipina, yaitu dengan jumlah PDB 2020 367,36 triliun dolar AS. Filipina mempunyai populasi populasi penduduk 2020 sebanyak 108,93 juta penduduk dan penjualan mobil di Filipina tercatat sebesar 285.512 unit. Ini juga penjualannya tertekan hampir sama seperti kita tadi di Indonesia, 31,5% secara tahunan. Karena apa? Memang pajak di Filipina ini tergolong cukup tinggi begitu ya, dan di tahun 2020 kemarin juga belum ada keringanan-keringanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Filipina saat itu. Jadi sama seperti kita, mungkin ke depannya baru akan diberikan keringanan pajak ya setelah melihat kondisi pelemahan dari industri otomotif yang ada di Thailand. Kemudian kita lihat juga yang terakhir ini ada dari
Vietnam. Nah, Vietnam di tahun 2020 itu GDP-nya atau PDB-nya tercatat sebesar 340,6 triliun dolar Amerika Serikat dengan jumlah populasi penduduk 97,39 juta penduduk. Nah, tahun lalu penjualan mobil di di Thailand ini tercatat sebesar 283.983 unit dan terkoreksi hanya sedikit yaitu 7,1% secara tahunan. Nah, ada salah satu insentif juga yang diberikan oleh Vietnam ini berupa keringanan pajak registrasi mobil baru. Jadi mirip tadi ya dengan Malaysia tadi, ini diberikan pemangkasan pajak sebesar 50% dengan catatan untuk mobil lokal. Kemudian ada juga tambahannya tadi ada batas jatuh tempo bayar cukai yang tahun lalu itu diundur sampai Desember 2020. Sehingga wajar kalau penjualan mobilnya tidak terlalu tertekan seperti Indonesia atau juga Filipina tadi ya yang tidak memberikan keringanan pajak di tahun 2020 lalu. Tapi kita sudah akhirnya pemerintah memberikan keringanan pajak, kemudian juga ada insentif berupa DP 0% dan semuanya ini dilakukan untuk bisa menggairahkan lagi industri otomotif dalam negeri dan pastinya juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bangkit ya dari resesi tahun 2020 bisa menjadi pertumbuhan positif di tahun 2021.